Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang soal penilaian akhir semester Matematika kelas 6 tahun 2021. Lengkap dengan pembahasan-pembahasannya. Kali ini kita akan membahas 25 soal pilihan ganda lengkap dengan pembahasannya. Langsung saja kita mulai kepada soal yang pertama. Soal yang pertama, lambang bilangan bulat negatif 85 adalah A. Negatif 85, B. Positif 85, C. 85, D. 850. Jadi untuk soal nomor 1 ini hanya menuliskan lambang bilangan negatif, berarti tandanya tanda kurang atau tanda minus. 85 berarti soal nomor 1 jawabannya adalah option yang A, negatif 85. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah A. Lambang bilangan bulat negatif 85 adalah negatif 85 yang option yang A. Bisa dipahami ya adik-adik? Soal nomor 1. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan soal-soal selanjutnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dibantu juga dengan like dan share-nya juga. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua, bilangan yang terletak 6 satuan sebelah kiri titik 1 adalah A. 7, B. 5, C. Negatif 5, D. Negatif 7. Kita lihat dulu di soalnya. Bilangan yang terletak dari 6 satuan sebelah kiri dari titik 1 berarti kiri, berarti 1 ditambah ke kiri arahnya berarti dikurang negatif, negatif tuh, negatif 6. Berarti soal nomor 2 nih 1 ditambah negatif 6 karena dia ke kiri. Kalau dia ke kanan berarti tambah positif 6. Karena berarti ini 1 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 5. Jadi bilangan yang terletak 6 satuan sebelah kiri dari titik 1 adalah negatif 5. Jawabannya adalah option yang C. Bilangan yang terletak 6 satuan sebelah kiri titik 1 berarti 1. 6 satuan ke kirinya berarti 1 ditambah negatif 6. Karena ke kiri berarti 1 tambah negatif 6 sama dengan negatif 5. Jadi bilangan yang terletak 6 satuan di sebelah kiri titik 1 adalah negatif 5. Jawabannya adalah option yang E. Jadi untuk soal nomor 2, bilangan yang terletak 6 satuan sebelah kiri titik 1 adalah negatif 5. Jawabannya adalah option yang E. Lanjut pembahasan soal yang ketiga. Soal yang ketiga, perhatikan garis bilangan di bawah ini. Ada negatif 7, negatif 6, titik, negatif 4, negatif 3, titik, negatif 1, titik 1. Bilangan yang tepat mengisi titik-titik atas adalah A. Negatif 5, negatif 2, 0, B. Negatif 5, negatif 3, 0, B. Negatif 4, negatif 2, 0, B. Negatif 4, negatif 3, dan 0. Jadi soal nomor 3 kita lihat dulu. Di sini ada negatif 7, negatif 6. Jadi sebelum negatif 6 atau negatif 3, negatif 4, berarti setelah negatif 4 negatif 5. Berarti di sini adalah negatif 5. Jadi awalannya adalah negatif 5. Berarti jawabannya antara A sama B. Selanjutnya nih negatif 4, negatif 3. Berarti di sini negatif 2. Berarti di sini negatif 2. Setelah ini negatif 2, negatif 1, 0. Berarti di sini 0, 1. Berarti jawabannya adalah negatif 2, negatif 5, negatif 2, dan 0. Jadi bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik
atas adalah negatif 5, negatif 2, dan 0. Jawabannya adalah option yang A. Jadi untuk soal nomor 3, hitung dari sebelah kanannya. 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, setelah negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah negatif 5, negatif 2, dan 0. Jadi jawabannya bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik atas adalah negatif 5, negatif 2, dan 0. Jawabannya adalah option yang A. Lanjut untuk pembahasan soal yang keempat. Soal yang keempat. Ahmad menyelam sampai kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Posisi 4 meter di bawah permukaan laut ditulis A 8 meter, B 4 meter, C negatif 4 meter, D negatif 8 meter. Kita lihat dulu. Ahmad menyelam sampai kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Posisi 4 meter di bawah permukaan laut ditulis. Berarti kalau di bawah permukaan laut berarti nilainya adalah negatif. Kalau di atas permukaan laut dia bernilai positif. Jadi untuk soal nomor 4 ini dia bernilai negatif. Kedalaman 4 meter berarti kedalamannya ke bawah di bawah permukaan laut berarti negatif 4 meter. Jadi posisi 4 meter di bawah permukaan laut ditulis negatif 4 meter. Jawabannya adalah option yang D. Kalau untuk yang bertanda-tanda negatif di bawah permukaan laut itu sebelah kiri. Sebelah kiri garis bilangan atau di bawah permukaan laut. Sedangkan yang bernilai positif di sebelah kanan garis bilangan atau di atas permukaan laut. Jadi dia bernilai positif. Sedangkan untuk soal nomor 4, posisi 4 meter di bawah permukaan laut, tulis adalah negatif 4 meter. Jadi Ahmad ini menyelam sampai kedalaman negatif 4 meter di bawah permukaan laut. Jawabannya adalah option yang D. Bisa dipahami adik-adik ya untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Caranya cukup gampang. Yang ditanya soal-soal tentang berkisaran tentang bilangan bulat. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kelima. Soal yang kelima. Bilangan terkecil dari negatif 17, 9, 17, 6, negatif 4 adalah titik-titik. A 17, B 6, C negatif 4, D negatif 17. Jadi bisa kita lihat bilangan yang terkecilnya adalah yang bernilai negatifnya yang paling besar, yaitu negatif 17. Sedangkan yang terbesar adalah 17. Jadi bilangan kecil dari negatif 17, 9, 17, 6, dan negatif 4 adalah negatif 17. Jawabannya adalah option yang D. Jadi dari soal nomor 5, kita lihat yang terkecilnya adalah negatif 17. Yang terbesarnya adalah positif 17. Dan jadi bilangan yang terkecil dari negatif 17, 9, 17, 6, negatif 4 adalah negatif 17. Jawabannya adalah option yang D. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-6. Hasil dari negatif 15 tambah 32 adalah titik. A 37, B 17, C negatif 17, D negatif 37. Kita lihat hasil dari negatif 15 tambah 32. Kita lihat nilainya.
mana yang lebih besar, negatifnya atau positifnya? Yang lebih banyak adalah positifnya, berarti hasilnya adalah positif. Negatif 15 ditambah 32 sama artinya dengan 32 kurang 15. Jadi negatif 15 ditambah 32 hasilnya adalah positif 17. Karena sama artinya dengan 32 kurang 15, 17 juga, atau negatif 15 ditambah 32 sama dengan 17. Jadi hasil dari negatif 15 tambah 32 adalah 17. Jawabannya adalah option yang D. Jadi untuk soal nomor 6, hasil dari negatif 15 ditambah 32 adalah 17. Jawabannya adalah option yang D. Karena kita lihat nilai yang positifnya lebih besar daripada nilai yang negatifnya. Berarti hasilnya adalah positif. Negatif 15 tambah 32 sama dengan 17. Kita lanjut untuk soal yang selanjutnya, yaitu soal yang ke-7. 20 kurang negatif 36. Hasil dari 20 dikurang negatif 36 adalah titik. A 56, B 16, C negatif 16, D negatif 56. Lihat ini kurang negatif. Kurang berarti menjadi tambah. Berarti 20 kurang negatif 36 sama dengan 20 ditambah 36 sama dengan 56. 20 kurang negatif 36. Kurang-kurang menjadi tambah. Sama dengan 20 ditambah 36 sama dengan 56. Jadi hasil dari 20 dikurang negatif 36 adalah 56. Jawabannya adalah option yang A. Jadi ingat, kalau dia berdekatan tanda negatif dengan negatif seperti ini, berarti tandanya akan berubah menjadi tanda positif. Jadi 20 dikurang negatif 36 sama dengan 20 tambah 36 sama dengan 56. Jadi untuk soal nomor 7, hasil dari 20 dikurang negatif 36 adalah 56. Jawabannya adalah option yang A. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-8. Hasil dari negatif 12 dikali 25 adalah titik. A 300, B 37, C negatif 37, D negatif 300. Jadi kita lihat, kita ingat dulu, kalau positif dikali positif hasilnya adalah positif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Sedangkan negatif kali positif hasilnya negatif. Sedangkan negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi kalau dia berbeda tanda hasilnya negatif. Kalau sama-sama tanda hasilnya adalah positif. Kita lihat nomor 8. Negatif kali positif berarti hasilnya adalah negatif. Berbeda tanda hasilnya negatif. Jadi jawabannya antara C sama D. Berarti A dan B sudah pasti salah. Maka bisa kita cari negatif 12 dikali 25 hasilnya adalah negatif 300. Jadi hasil dari negatif 12 dikali 25 adalah negatif 300. Jawabannya adalah option yang D. Kita lihat negatif kali positif hasilnya negatif. Lalu kita kalikan 12 kali 25, 300. Jadi hasilnya negatif 300. Jadi hasil dari negatif 12 dikali 25 adalah negatif 300. Jawabannya adalah option yang D. Soal nomor 8. Bilangan bulat negatif kali bilangan bulat positif. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Jadi hasil dari negatif 12 kali 25 adalah negatif 300. Jawabannya adalah option yang D. Kita lanjut pembahasan soal yang ke-9.
Operasi 295 dikali 27 sama dengan 27 dikali 295. Merupakan contoh penggunaan sifat titik-titik. A. Asosiatif. B. Komutatif. C. Distributif. D. Komunikatif. Lihat, ini 295 dikali 27 sama dengan 27 dikali 295. Merupakan contoh penggunaan sifat apa? Ya, sifat komutatif atau pertukaran. Jadi 295 dikali 27 sama dengan 27 dikali 295. Merupakan contoh penggunaan sifat komutatif atau pertukaran. Jawabannya adalah option yang B, komutatif. Bisa dipahami adik-adik ya? Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-10. Hasil dari 150 bagi negatif 9 adalah titik. A. Negatif 100. B. Negatif 75. C. Negatif 50. D. Negatif 25. Kita lihat pembagian bilangan bulat. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Sedangkan negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Kita ingat kalau dia sama-sama tandanya baik positif sama positif maupun negatif dengan negatif, hasilnya adalah positif. Sedangkan apabila dia berbeda tanda, misalkan positif dengan negatif atau negatif dengan positif, hasilnya sudah pasti negatif. Kita lihat untuk soal nomor 10. Hasil dari 450 bagi negatif 9. Bilangan bulat positif dibagi negatif, berarti sudah pasti hasilnya adalah negatif. Lalu kita bagi 150 dibagi negatif 9, hasilnya adalah negatif 50. Jadi hasil dari 150 dibagi negatif 9 adalah negatif 50. Jawabannya adalah option yang B. Bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif, yaitu bilangan bulat negatif 50. Jadi untuk soal nomor 10, hasil dari 450 dibagi negatif 9 adalah negatif 50. Jawabannya adalah option yang D. Kita lanjut soal yang ke-11. Soal yang ke-11. Hasil dari 863 dikurang 527 tambah 91 adalah titik-titik. A. 1390. B. 618. B. 127. B. 336. Jadi untuk soal nomor 11 kita selesaikan yang pengurangan dulu. 863 kurang 527 sama dengan 336. 463 dikurang 527 sama dengan 336 ditambah 91. 336 tambah 91, 6 tambah 1 7, 9 tambah 3 12, 3 tambah 1 4. Jadi hasilnya 336 tambah 91 sama dengan 427. Jadi hasil dari 463 dikurang 527 ditambah 91 adalah 427. Jawabannya adalah option yang B. Selesaikan dulu yang pengurangan. Dikurangi 863 dikurang 527 dapatkan 336. 336 ditambah 91 sama dengan 127. Jadi untuk soal nomor 11, hasil dari 863 dikurang 527 tambah 91 adalah 127.
Jawabannya adalah option yang B. Lanjut untuk soal yang ke-12. Hasil dari 114 dikali 20 ditambah 71 adalah A. 994, B. 351, B. 280, D. 105. Lihat untuk soal yang 12. Ada kali, ada tambah. Jadi yang dahulukan yang kalinya dulu. 14 kali 20, 280 tambah 71. 14 kali 20 tambah 71 sama dengan 14 kali 20, 280 tambah 71 sama dengan 351. Jadi hasil dari 14 kali 20 ditambah 71 adalah 351. Jawabannya adalah option yang B. Kita selesaikan dulu yang perkalian. Setelah dikalikan 14 kali 20 dapatkan 280. Lalu kita tambah 71. 280 tambah 71 sama dengan 351. Jadi untuk soal nomor 12, hasil dari 14 kali 20 ditambah 71 sama dengan adalah 351. Jawabannya adalah option yang B. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-13. Soal yang ke-13, hasil dari negatif 15 dikali 8 dibagi 20 adalah titik-titik. A. Negatif 8, B. Negatif 6, C. 6, D. 8. Lihat soalnya dulu. Ada kali, ada bagi. Dua-duanya sama-sama kuat. Kita selesaikan yang mana yang terlebih dahulu dari kiri. Berarti yang lebih dahulu adalah kali. Berarti negatif kali positif hasilnya negatif. Lalu negatif kali positif dibagi positif hasilnya negatif. Berarti jawabannya kemungkinan antara A dan B. Jadi kita selesaikan dulu. Negatif 15 dikali 8 dibagi 20 sama dengan negatif 15 dikali 8. 100 negatif 120 dibagi 20. Negatif dibagi positif. Hasilnya adalah negatif 120 dibagi 20 sama dengan negatif 6. Jadi hasil dari negatif 15 dikali 8 dibagi 20 adalah negatif 6. Jawabannya adalah option yang B. Kita selesaikan dulu. Kali dan bagi sama-sama kuat. Kita selesaikan dulu yang pertama dari kiri. 10 kali. Berarti negatif kali positif. Hasilnya negatif. Negatif 15 dikali 8. Hasilnya adalah negatif 120 dibagi 20 sama dengan negatif 6. Jadi hasil dari negatif 15 dikali 8 bagi 20 adalah negatif 6. Jawabannya adalah option yang B. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-14. Hasil dari negatif 3 ditambah 14 dikurang 16 adalah titik-titik. A. Negatif 5, B. Negatif 11, C. Negatif 17, D. Negatif 19. Soal nomor 14 nih, negatif 3 tambah 14. Kita selesaikan dari kiri dulu ya. Berarti yang lebih besar nilainya positif. Berarti 14 dikurang 3. 11. 11 dikurang 16 sama dengan lebih banyak negatifnya di sini. Berarti hasilnya adalah negatif. Negatif 16 atau 11 dikurang 16 sama dengan negatif 5. Jadi hasil dari negatif 3 ditambah 14 dikurang 16 adalah negatif 5. Jawabannya adalah option yang A. Kita selesaikan dulu negatif 3 tambah 14. Lebih banyak nilainya yang positif. Jadi hasilnya nanti positif di sini. Min 3 tambah 14, 11.
positif. Dikurang 16. 11 dikurang 16 sama dengan negatif 5. Jadi untuk soal nomor 14, hasil dari negatif 3 tambah 14 dikurang 16 adalah negatif 5. Jawabannya adalah option yang A. Sampai soal nomor 14, dari 1 sampai 14 bisa dipahami ya adik-adik ya. Kalau ada yang masih ragu, silakan tonton ulang lagi videonya. Tetapi kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan adik-adik di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut untuk soal yang ke-15. Soal yang ke-15. Bilangan 18 dikali dalam kurung 11 ditambah 9 dengan menggunakan sifat distributif bernilai sama dengan titik-titik. Dalam kurung 18 dikali 11 ditambah 9. B dalam kurung 18 ditambah 11 dikali 9. C dalam kurung 18 ditambah 11 dikali dalam kurung 18 ditambah 9. D dalam kurung 18 kali 11 ditambah 18 kali 9. Jadi kita gunakan sifat distributif. 18 dikali 11 tambah 9 sama dengan 18 kali 11 ditambah 18 kali 9. Jadi 18 kali 11, 18 dikali dalam kurung 11 tambah 9 sama dengan 18 kali 11 tambah 18 kali 9. Jadi kalau kita tentukan hasilnya 11 tambah 9. Selesaikan hasil kiri dan kanannya ya. 11 tambah 9 20. 18 kali 20 hasilnya adalah 360. Kita selesaikan yang kiri. Mana yang hasil 360 nih? 18 kali 11 198 tambah 18 kali 9 sama dengan 162. 162 ditambah 198 sama dengan 360. Berarti nilainya yang benar dari soal nomor 15 adalah bilangan 18 kali 11 tambah 9 dengan menggunakan sifat distributif nilai sama dengan 18 kali 11 ditambah 18 kali 9. Jawabannya adalah option yang D. 18 kali dalam kurung 11 tambah 9 ini hasilnya adalah 360. Kan adik-adik lupa sifat distributif. Kita lihat aja hasilnya yang menghasilkan 360. Kita lihat yang A. 18 kali 11 198 ditambah 9 207. Nah, pasti yang A salah. Yang B 18 tambah 11 29 dikali 9. 9 kali 9 261. Sedangkan yang C berarti yang B sudah pasti salah. Hasilnya bukan 360. Kita lanjut yang D. 18 tambah 11 29 dikali 18 tambah 9. 18 tambah 9 yaitu 27. 9 dikali 27 783. Dan hasilnya harusnya 360. Jadi soal nomor 15, 18 dikali 11 tambah 9 sama dengan 18 dikali 11 ditambah 18 kali 9. Jadi bilangan 18 dikali 11 tambah 9 dengan menggunakan sifat distributif bernilai sama dengan 18 kali 11 ditambah 18 kali 9. Sama-sama hasilnya adalah 360. Jadi
soal nomor 15, bilangan 18 kali 11 tambah 9 dengan menggunakan sifat distributif bernilai sama dengan yang D. 18 kali 11 ditambah 18 kali 9. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Yang sebelumnya tadi ada sifat komutatif. Soal yang 15 adalah sifat distributif. Kita lanjut untuk soal ke-16. Garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan titik pada garis lengkung lingkaran disebut titik-titik. A. Diameter, B. Juring, C. Pusat, D. Jari-jari. Jadi yang benar adalah yang mana? Adalah pertanyaannya garis yang menghubungkan titik pusat dengan salah satu garis lengkung. Jadi jawabannya adalah jari-jari. Jadi garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan titik pada garis lengkung lingkaran disebut jari-jari. Jadi untuk soal nomor 16 jawabannya adalah opsi yang D. Jadi pahami adik-adik ya, untuk soal nomor 16 ini jawabannya adalah jari-jari. Kita lanjut pembahasan soal yang ke-17. Pada gambar di atas, tembereng ditunjukkan oleh nomor A1, B2, B3, B4. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita cek dulu masing-masingnya dari soal di sini. Nomor 1. Nomor 1 ini kira-kira apa ya? Nomor 1 ini adalah juring KML. Juring KML. Soal yang nomor 2 adalah tembereng dibatasi oleh tali busur dan busur. Itulah yang dimaksud dengan tembereng. Jadi tembereng adalah yang nomor 2, dibatasi oleh busur dan tali busur. Sedangkan untuk yang nomor 3 adalah juring, nomor 4 adalah juring juga. Jadi pada gambar di atas tembereng ditunjukkan oleh nomor 2. Jadi jawabannya adalah opsi yang 1 adalah juring, 2 adalah tembereng, 3 adalah juring, 4 adalah juring. Jadi untuk soal nomor 17 pada gambar di atas tembereng ditunjukkan oleh nomor 2. Jawabannya adalah opsi yang D. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-18. Diameter pada gambar di atas ditunjukkan dengan huruf A. LM, B. KM, B. MK, D. MN. Kita lihat masing-masing. KM dulu. Kalau KM ini adalah tali busur. Ini pusat garis N, titik pusat adalah jari-jari. Sedangkan L, KM adalah diameter. Jadi untuk soal nomor 18, diameter pada gambar di atas ditunjukkan dengan huruf LM atau ML. Jawabannya adalah opsi yang A. Diameter pada gambar ditunjukkan dengan huruf LM. Jawabannya adalah opsi yang A. Bisa dipahami adik-adik ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. KM adalah tali busur, LM adalah diameter, dan ke titik pusat adalah jari-jari. Jadi untuk soal nomor 18 yang diameter adalah huruf LM. Lanjut pembahasan soal yang ke-19. Soal yang ke-19. Tali busur pada gambar di atas ditunjukkan oleh huruf ALN, BNM, BKM, BKL. Kita bahas sebelumnya yang merupakan tali busur adalah KM. KM. Jadi yang merupakan tali busur adalah jawabannya adalah opsi yang D. Tali busur pada gambar di atas ditunjukkan oleh huruf K
km. Kalau lm adalah diameter, n titik sini adalah n ke titik pusat adalah jari-jari. Yang ditanyakan nomor 19, tali busur. Tali busur adalah km. Jadi jawabannya adalah option yang D. Lanjut pembahasan soal 20. Soal yang ke-20. Perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Jika panjang garis OC 10 cm, maka panjang garis AB adalah titik cm. A5, B10, B15, B20. Kita lihat dulu. OC itu adalah jari-jari. Sedangkan yang ditanyakan AB. AB adalah diameter. Sedangkan kalau OC di sini adalah tali busur. Kalau OE di sini adalah apotima. Yang ditanya adalah AB. Kalau AO ada jari-jari, OB adalah jari-jari, sedangkan AB adalah diameter. Kita ingat diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Jadi panjang AB sama dengan 2 kali jari-jari. Jari-jarinya 10 cm. AB sama dengan 2 kali 10 cm. Sama dengan 20 cm. Jika panjang garis OC-nya 10 cm, maka panjang garis AB adalah 20 cm. Jawabannya adalah option yang D. Kita lihat di gambar nomor 20 ini. AE adalah tali busur. Sedangkan AO adalah jari-jari. B adalah jari-jari. OB adalah jari-jari. Sedangkan AB adalah diameter. Yang diketahui di soal OC. OC ini adalah jari-jari. OC dan AB adalah diameter. Jadi panjang AB adalah 2 kali jari-jari. 2 kali 10 cm. Sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 cm. Jadi panjang garis OC-nya 10 cm, maka panjang garis AB adalah 20 cm. Jadi untuk soal nomor 20, jawabannya adalah option yang B. Ditanyakan nomor 20 ini adalah diameter. Kita lanjut soal yang ke-21. Yang merupakan rumus keliling lingkaran di bawah ini adalah A sama dengan 2V dikali D. B A sama dengan V dikali D. E A sama dengan V dikali R. E A sama dengan 2V dikali 2R. Jadi kita rumus keliling ada 2. Yang pertama V dikali D. Yang kedua adalah keliling sama dengan 2 kali V dikali R. Jadi soal nomor 21 jawabannya adalah D. A sama dengan V dikali D atau A sama dengan 2 dikali V dikali R. Jadi jawaban untuk soal nomor 21 adalah option yang B. Dengan K adalah keliling, dengan V adalah bacanya V, nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Sedangkan R adalah jari-jari dan D adalah diameter. Jadi soal nomor 21 yang merupakan rumus keliling lingkaran di bawah ini adalah A sama dengan V dikali D. Jawabannya adalah option yang D. A rumus K ada 2, V dikali D, dan A sama dengan 2 dikali V dikali R. Lanjut untuk pembahasan soal ke-22. Diameter sebuah lingkaran 10 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah titik cm. Nilai nya adalah 3,14. A
0,314, B 3,14, C 31,4, D 314. Soal nomor 22 ini diketahui diameter. Yang ditanyakan adalah keliling. Berarti keliling sama dengan V dikali D. Sama dengan 3,14 dikali 10. Jadi K sama dengan 31,4 cm. Jadi jawabannya adalah option yang D. Dari soal nomor 22 ditanyakan keliling. Diketahui diameternya 10, maka keliling sama dengan V dikali D. K sama dengan V-nya saya tahu di soal 3,14 kali 10 cm. A sama dengan 31,4 cm. Jawabannya adalah option yang D. Jadi dari soal nomor 22, diameter sebuah lingkaran 10 cm, keliling lingkaran tersebut adalah 31,4 cm. Dengan nilai P-nya adalah 3,14. Jawabannya adalah option yang D. Lanjut pembahasan soal yang ke-23. Jika jari sebuah lingkaran adalah 14 cm, maka luas lingkaran tersebut adalah titik cm kuadrat. A 44, B 88, C 154, D 616. Jadi diketahui di soal jari-jari lingkaran adalah 14. Yang ditanyakan adalah luas. Ingat dulu, rumus luas ada dua juga. Pertama menggunakan jari-jari, luas sama dengan V dikali R kuadrat. Kalau menggunakan diameter, rumus luas adalah 1/4 dikali V dikali D kuadrat. Jadi diketahui nomor 23 ini diketahui jari-jari, maka kita gunakan luas sama dengan V dikali R kuadrat. Nilai V-nya adalah 22/7. Berarti luas sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat. Luas sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14. Karena 14 kuadrat artinya 14 kali 14. Lalu 14 bagi 7. 2. 2 dikali 22 kali 2 dikali 14. 14 bagi 7. 2. 7 bagi 7 1 berarti 14. 14 berarti dibagi 7 2. Jadi 22 kali 2 dikali 14. Jadi luas sama dengan 616. 22 kali 2 44 kali 14 adalah 616 cm kuadrat. Jadi luas lingkaran adalah 616 cm kuadrat. Jawabannya adalah option yang D. Jadi luas lingkaran ada dua rumusnya, VR kuadrat dan satu lagi 1/4 VD kuadrat. Jadi untuk soal nomor 23, luas sama dengan V dikali R kuadrat. Luas sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat. Luas sama dengan 22/7 kali 14 kali 14. Luas sama dengan 22 kali 14 bagi 7 2. 22 kali 2 44 dikali 14 616 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah option yang D. Jika jari-jari sebuah lingkaran 14 cm, maka luas lingkaran tersebut adalah titik cm kuadrat. Jawabannya adalah 616 cm kuadrat. Jawabannya adalah option yang D. Lanjut untuk soal yang ke-20. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar setengah lingkaran dengan diameternya adalah 35 cm. Yang ditanyakan, keliling lingkaran pada gambar di atas adalah titik-titik cm. V-nya 22/7. A 55, B 110, C 105, D 200. Ini adalah rumus keliling setengah lingkaran. Berarti kita pakai
kita ketahui diameter, maka rumus keliling adalah 1/2 dikali V dikali D. Karena dia setengah lingkaran, kita pakai 1/2 di depannya. 1/2 dikali V dikali D. Sama dengan 1/2 dikali V-nya 22/7 dikali 35. 22 bagi 2, 11. 2-nya jadi 1, berarti 1/1. 1 berarti ini 11. 35 bagi 7, 5. Berarti 11. K sama dengan 11 dikali 5 cm. Jadi K sama dengan 55 cm. Jawabannya adalah option yang A. Perhatikan gambar berikut. Keliling lingkaran pada gambar di atas adalah titik-titik cm dengan V-nya 22/7 dan diameternya adalah 35 cm. Maka diketahui di gambar ini adalah keliling setengah lingkaran yang ditanyakan. Maka kita cari keliling sama dengan 1/2 dikali V dikali D. Sama dengan 1/2 kali 22/7 kali 35 cm. 2 bagi 2, 11. 5 bagi 7, 5. 11 kali K sama dengan 11 kali 5 cm. K sama dengan 55 cm. Jawabannya adalah option yang A. Jadi keliling lingkaran pada gambar di atas adalah 55 cm. Jawabannya adalah option yang A. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-25. Luas lingkaran dengan jari-jari 21 cm adalah titik cm kuadrat dengan nilai V-nya adalah 22/7. A 63, B 66, B 132, D 1386. Kita lihat, diketahui di soal dulu. Jari-jari. Yang nilai V-nya 22/7 berarti yang diketahui jari-jari, maka bisa kita cari luas lingkaran sama dengan V dikali R kuadrat. Jadi luas sama dengan 22/7 dikali 21 kuadrat. Luas sama dengan 22/7 dikali 21 kali 21. Di 21 bagi 7, 3. Berarti 22 kali 3 kali 21. Luas sama dengan 66 dikali 21. Sama dengan luas 1386 cm kuadrat. Jawabannya adalah option yang B. Luas lingkaran adalah V dikali R kuadrat. Luas karena V-nya diketahui di soal 22/7, karena R-nya 21 berarti bisa dibagi 7. Di 22/7 dikali 21 kuadrat. Luas sama dengan 22/7 dikali 21 kali 21. 21 bagi 7, 3. Berarti 22 kali 3 kali 21. Luas sama dengan 22 kali 3 kali 21. Luas sama dengan 22 kali 3, 66. 66 kali 21 sama dengan 1386 cm kuadrat. Jadi luas lingkarannya adalah 1386 cm kuadrat. Jawabannya adalah option yang B. Jadi untuk soal nomor 25, luas lingkaran dengan jari-jari 21 cm adalah 1386 cm kuadrat. Jadi soal nomor 1 sampai 25 mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik ya. Bisa membantu proses belajar adik-adiknya dalam menyiapkan dirinya untuk menghadapi penilaian akhir semesternya. Kalau ada pertanyaan adik-adik, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Demikian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa terus membantu proses belajar adik-adik tentunya, sehingga adik-adik tambah semangat dalam belajar.
Dukung terus channel pendidikan kita ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga diajak teman adik-adik yang lain terus menonton video-video pembelajaran kita tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.